Solusi untuk teman-teman semua yang punya utang banyak. Nah, coba saya tanya, siapa teman-teman semua yang kali ini sedang menonton konten saya yang punya utang banyak? Ya kalau nggak punya utang banyak, punya utang deh. Ayo, siapa yang nggak punya? Punya semua kan? Sama. Termasuk yang sedang ngoceh ini utangnya banyak nih. Ya, utang saya miliaran, sampai hari ini saya masih punya utang miliaran. Lah kok banyak banget Pak Dwi? Ya iya. Kalau nggak punya utang tuh nggak semangat. Nah, cuman jumlahnya tolong disesuaikan dengan kemampuan kamu. Ya, jangan ikut-ikutan saya. Mau utang 1 miliar, utang 100 saja nggak dibolehin. Ya, iya. Maaf nih bukan ngajak, enggak, ini bercanda aja. Ya, buat teman-teman yang sampai hari ini masih punya utang banyak, saya kasih solusinya. Solusi buat teman-teman yang punya utang banyak, mau sedikit, mau banyak, atau yang punya utang, pengen cepat lunas, cuma satu caranya. Ya, apa? Banyakin pendapatan kamu. Udah itu aja. Ya. Lah, Pak Dwi, saya juga tahu kalau cuma begitu doang. Lah terus cara ningkatin pendapatannya gimana? Nah, ini yang mau saya kasih tahu. Ya. Kalau teman-teman nggak punya utang banyak, ya, mulai sekarang tidak boleh lagi DM saya, ya, di kolom komentar, di DM Instagram, di WhatsApp Aspri saya, ya, ngeluh terus, ya. Pak Dwi, saya punya utang banyak. Pak Dwi, saya kena pinjol. Pak Dwi, saya datengin dekolektor. Ya ampun, ya. Saya ini bukan bank, mbak-mbak, mas-mas, ya. Bukan nggak boleh DM sama saya, boleh. Kalau DM sama saya itu tolong lebih ke konsultasi bisnis, nggak apa-apa, ya. Jangan DM ke saya, Pak Dwi saya punya utang banyak, tolong bantuin lunasin, tolong pinjem duitnya. Ya sama aja bohong. Itu namanya kamu gali lubang tutup lubang, ya. Mending lubangnya kegali, ya nggak kegali-gali. Ya. Jadi teman-teman semua, kita kembali ke fokus, kita kembali ke ilmu saya. Kalau teman-teman punya utang banyak, cuma satu rumusnya. Banyakin sumber pendapatan kamu. Lah, terus utangnya banyak, berarti kan modal nggak punya. Modal ada nggak punya. Utang banyak. Gimana caranya mau ningkatin pendapatan? Bagaimana membanyakin sumber-sumber pendapatan kita? Gampang kalau kamu tahu caranya. Ya. Yang pertama, kalian boleh lakukan dropship. Ya ampun Pak Dwi, dropship itu kan gampang sekali. Saya sudah sering, sudah berbulan-bulan, sudah berkali-kali gagal terus, gak laku. Ya emang, ya, tidak ada sebuah cara, tidak ada sebuah bisnis, tidak ada sebuah usaha, tidak ada sebuah rutinitas yang kalau teman-teman gak konsisten dan persisten, gak bakal hasil teman-teman. Sudah deh, ayo sekarang pada evaluasi diri, pada introspeksi, buat kamu yang sudah menekuni dropship, tetapi hasilnya nggak maksimal atau nggak jalan, malah makin banyak utangnya. Pertanyaan saya, kamu tuh udah berapa lama ngelakuin dropship? Terus yang kedua, seperti apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melakukan penawaran terus-menerus? Apa cuma nawaran cuma di grup WA doang? Kemudian di grup Facebook, kemudian cuma di baranda Facebook doang. Cuma itu aja yang kamu lakukan? Ya? Coba evaluasi teman-teman. Ya? Kalau kamu pengen berhasil pada sebuah bisnis yang gratis, yang nggak pakai modal, salah satunya adalah dropship, tolong lakukan berbagai cara, berbagai strategi, berbagai target market. Dari grup WA, dari grup Facebook, dinding baranda Anda, ya, mungkin juga iklan yang berbayar dari yang cuma murah 10.000, 5.000 dari keuntungan Anda, ya, dari media massa, dari orang ke orang, canvassing, door to door, dan segala macam. Yang kedua, produk Anda ini produk apa? Produk yang sangat dibutuhkankah? Atau terlalu banyak kompetitor? Apa nilai lebih dari produk Anda? Apa perbedaan dari produk kompetitor Anda? Dropship itu juga lihat-lihat teman-teman. Baju. Nah,
Semua orang bisa dropship baju. Pertanyaannya, bisa nggak kamu cari barang yang paling murah? Kalau kamu nyari dropshipan pada sumber baju atau barang yang harganya sudah tinggi, ya kamu namanya konyol. Mana bisa kamu melunasin utang kamu? Carilah sumber reseller atau sumber distributor atau supplier yang emang harganya itu sangat-sangat murah. Ketika Anda melakukan dropship, Anda menjual kembali sebagai reseller, itu bisa mencari selisih harga. Anda masih bisa bersaing. Caranya gimana? Gampang. Anda lihat, misal pasaran casing HP itu berapa? Rata-rata berapa? Nah, Anda silakan cari sumber reseller atau distributor atau supplier casing HP yang di bawah harga pasaran. Ketika Anda menaikkan harga, harganya Anda masih lebih murah. Mau baju, mau jualan kucing, mau jualan tikus, mau jualan apa aja, ya. Kuncinya itu, teman-teman. Istri saya sampai hari ini menekuni all shop di fashion. Itu berawal dari dropship. Kenapa bisa jalan sampai hari ini? Kalau cuma nyari keuntungan 50 juta kecil, merem lek. Sombong amat. Itu karena bisa mencari sumber harga yang murah. Nah, terus gimana caranya Pak Dwi? Ya gampang, cari terus. Lama-lama kamu dapat. Dari mana? Bisa dari IG, dari Facebook, dari Tanah Abang, dari pasar, apa tuh saya lupa namanya. Di Cirebon itu ada salah satu pasar pusat fashion. Namanya lupa saya. Cek aja di Google, ya. Itu sangat-sangat murah, kompetitif sekali. Ya, terus apalagi selain dropship? Anda namanya nggak punya modal, utangnya banyak. Anda intinya harus berani menjadi makelar. Tahu makelar? Broker. Nggak tahu lagi broker? Yo calo, dah. Ya, saya sering mengulang-ulang kata-kata ini. Kalau Anda nggak punya modal, utangnya banyak, simple. Jadilah makelar, jadilah broker, jadilah calo. Calo apa aja? Macam-macam. Bisa calo jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli produk kulinernya teman, tetangga, orang tua, mertua, siapa aja. Ya, termasuk jual beli produk yang saya jual, yang istri saya jual. Nah, itu. Cia nggak boleh berisik. Papa belum selesai ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk meningkatkan atau memperbanyak sumber pendapatan, teman-teman bisa melakukan banyak hal. Lakukan semua peluang. Apa yang paling mudah? Jual beli rumah. Jual beli rumah itu gampang-gampang susah. Tapi ketika teman-teman bisa menjual rumah 3 bulan sekali aja, itu udah luar biasa teman-teman. Asalkan rumah yang dijual itu nilainya miliaran. Kalau nilainya cuma 150 juta, ya Anda dapat apa? Ya, kalau Anda 3 bulan sekali cuma bisa mampu menjual rumah mewah 1, 3 bulan sekali, dikali 3% komisi Anda atau 2% aja, bayangkan teman-teman, Anda dapat berapa? 1 M aja, ya, Anda sudah dapat berapa? 20 juta, itu. Tinggal tergantung utang Anda berapa. Anda pasang target, utang Anda misalnya 1 miliar. Nah, Anda tinggal pasang target. Berarti dalam sebulan, dalam setahun, saya harus bisa mendapatkan tambahan pendapatan sekian. Sampingan saya bukan cuma jual beli tanah, bukan cuma jual beli rumah, bukan cuma jual beli sayur, ya. Asal jangan jual beli narkoba aja, ya, atau jual beli perempuan. Oke? Itu mah gampang itu, saya juga bisa. Ya, itu. Kalau siap di penjara silakan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman punya utang banyak, nggak punya modal, nggak usah pusing. Cuma itu caranya teman-teman ya. Sumber bisa berbagai sumber, bisa berbagai cara, bisa berbagai bidang. Yang berasal dari teman kamu, tetangga kamu, orang tua, saudara, ya, orang yang baru kenal, mungkin saya, mungkin istri saya, dari siapa aja. Lah, kuncinya ketika Anda melakukan itu semua, teman-teman ya, ada 2 hal. Anda harus konsisten dan persisten. Ya,
Kalau gagal diulang lagi, lakukan terus. Ya. Jangan langsung nyerah. Waduh, saya dropship rugi, saya dropship untungnya sedikit, saya dropship harganya kemahalan, makanya nggak bisa cari pelanggan. Berarti Anda harus ngapain? Evaluasi, teman-teman. Ya. Orang gagal itu jangan mengeluh, jangan terus berhenti, lakukan terus menerus. Evaluasi terus menerus. Biar apa? Akhirnya yang Anda target tercapai. Cuma itu, teman-teman. Masalahnya teman-teman yang mengeluh pada saya lewat DM komentar, Pak Dwi, saya sudah lakukan itu semua tapi nggak jalan. Coba evaluasi, Anda nggak konsisten dan persisten, sudah itu. Anda mudah mengeluh, mudah berhenti. Padahal ketika Anda mau melakukan itu semua dengan kesungguhan, dengan keseriusan, fokus, konsisten dan persisten, saya pastikan Anda akan keluar sebagai pemenang, sebagai orang yang bisa keluar dari jeratan hutang-hutang Anda, akan menjadi orang yang sukses, orang yang maju, orang yang berkelimpahan, orang yang mendapatkan banyak sumber pemasukan. Setuju? Silakan. Buat teman-teman yang setuju dengan pendapat saya pada ilmu konten hari ini, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa, konten kali ini yang menurut saya sangat sederhana, ini sangat basic sekali, ini sangat benar-benar basic, sangat-sangat sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua yang sedang punya banyak utang, apalagi di masa pandemi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda semua, terutama yang sedang terlilit banyak utang. Salam sukses dari Klen Hartono.